Banat TV. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير في غائب قربه ومجده منه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عمل لا يرفع، من دعاء لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بتقوى برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. قال الشيخ الامام الحبيب عبد الله بن علي الحداد: واعلم انه ينبغي لك ان تتفكر في احاطه علم الله بك ونظره اليك واطلاعه عليك. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Ketahuilah, kata Imam Al-Haddad, hendaklah engkau untuk senantiasa juga bertafakur tentang bagaimana engkau berpikir, engkau merenungi bahwasanya apa yang kita lakukan itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan renungkanlah bahwasanya semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, apapun yang gerak-gerik kita yang lakukan, itu semuanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa mengoreksi kepada kita semua. Terkadang kita pernah mungkin ngerasa mau menyembunyikan sesuatu daripada orang. Tidak ada yang mampu bisa menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Sehebat apapun kita bisa menyembunyikan kesalahan kita, menyembunyikan keburukan kita, menyembunyikan perbuatan kita di depan manusia, depan orang tua kita, di depan keluarga kita. Tapi ingat, tak ada yang mampu menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang keluar atau yang terjadi atau waswas daripada diri mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kata Allah, kami itu lebih dekat daripada mereka dibandingkan urat nadi mereka sendiri. Oleh karena jangan pernah menganggap seakan-akan kita ini tidak ada yang melihat. Dan harus kita bertafakur. Terenungi bahwasanya perbuatan kita itu ada yang memandang, gerak-gerik kita itu ada yang memandang, apa yang kita lakukan itu ada yang memandang. Tafakur. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada mereka, kepadanya, bahkan lebih dekat daripada urat nadi mereka sendiri. La ilaha illallah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah senantiasa bersama kita, bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Allah bima ta'maluna basir. Ada dulu satu orang minta sama Imam Ibrahim bin Adham, Imam, tolong izinkan saya bermaksiat. Mau maksiat? Ngapain? Apa yang mau maksiat? Boleh. Ada beberapa syarat. Apa itu? Kalau bisa kamu penuhi syarat-syarat yang saya berikan, kamu boleh maksiat. Betul? Apa syarat?
Kamu kalau mau maksiat, jangan sampai Allah tahu. Gimana caranya supaya Allah tak tahu? Ini berat lah. Oke. Kalau begitu syarat yang kedua, kamu kalau mau maksiat jangan di buminya Allah. Terus gimana lagi saya maksiat kalau bukan di buminya Allah? Semua tempat ini adalah buminya Allah. Berat. Ya udah. Kamu kalau mau maksiat jangan memakai nikmatnya Allah. Saya dikasih udara, saya dikasih nafas, semua ini juga masih dari Allah. Gimana caranya bisa maksiat tanpa daripada nikmat Allah? Kata Imam Ibrahim bin Adham, lah, kamu mau maksiat dilihat sama Allah, di atas buminya Allah, makan dengan nikmatnya Allah, terus kamu mau maksiat menentang Allah? Akhirnya orang berpikir, tak pantas untuk saya maksiat kepada Allah, sementara saya berada di bawah bumi, di atas buminya Allah, di bawah langitnya Allah. Apa yang saya lakukan dilihat oleh Allah. Dan dulu ada satu orang syekh buat ujian untuk santri-santrinya. Ini murid kitab, masya Allah, pada hafal. Ujian lulus, ujian tulisan lulus. Dan syekhnya bilang, ini kita mau buat ujian yang baru lagi, ujian praktek. Kata syekhnya, murid-muridku, santri-santriku, besok kalian bawa kepada saya masing-masing satu orang bawa satu ekor burung. Semua santrinya bawa satu ekor burung. Sudah dibawa semua. Kata syekhnya, kata ustaz, santri-santriku, saya mau kepada kalian untuk kalian sembelih itu burung tanpa ada satu orang pun yang melihat, tanpa ada siapapun yang melihat. Ini santri pergi semua, nyebar, nyari tempat yang sangat rahasia yang tak dilihat sama orang. Akhirnya pada pulang balik ke tempat syekh, mereka balik semuanya bawa burung yang sudah disembelih, terputus kepala. Ada satu murid, dia bawa burungnya balik masih dalam keadaan hidup, belum dipotong. Kata gurunya, bagus, semuanya sudah dipotong. Ente kenapa nggak dipotong? Kenapa masih hidup? Ente nggak dapat tempat. Kata muridnya, ya Syekh, saya coba pergi ke sana, saya coba pergi ke sini, beberapa tempat saya lihat tak ada satupun tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Sementara Syekh mengatakan, potonglah, sembelihlah hewan burung ini di tempat yang tidak ada siapapun yang melihat. Kemana saya pergi kalau Allah tidak lihat? Semuanya tempat saya pergi Allah lihat. Kata Syekh, kalian semua tidak ada yang lulus, cuma dia yang lulus. Dia yang lulus. Oleh hadza ufadiluka ala ikhwani. Itulah sebabnya aku melebihkan engkau dibandingkan kawan-kawanmu yang lain. Tak sempurna kita beribadah kepada Allah kalau kita belum ada rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita pikirkan, harus kita renungin, harus kita tafakkur. Kemana tempat kita tak dilihat sama Allah? Apa sih perbuatan kita yang Allah nggak tahu? Hati kita lagi ngumpat orang aja Allah tahu. Saya di contoh dalam hati saya lagi ngumpat salah seorang dari kalian. Mungkin kalian nggak ada yang tahu kalau nggak saya ucapkan, tapi Allah tahu. Saya mau muji salah seorang dari kalian dalam hati saya. Saya kagum dengan salah seorang dari kalian. Kalau nggak saya ucapkan nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Apa yang terlintas di dalam hati kita Allah tahu.
لا إله إلا الله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Apakah kamu enggak melihat bahwasanya Allah ini Maha melihat, Maha mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalatha. Tidaklah tiga orang sedang berbisik. Tidaklah tiga orang sedang bercakap-cakap secara pelan kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatun wa huwa sad illa huwa sadisuhum. Gak ada 5 orang yang sedang berbisik-bisik dan ngomong pelan-pelan, gak ada yang tahu, cuma mereka berlima kecuali orang keenamnya adalah Allah. Kecuali yang keenamnya adalah Allah. Ya. Wa hadza tafakkur gal, kata Imam Al-Haddad, kalau kita sudah bisa pandai merenungi bahwasanya ada yang senantiasa melihat kita, yang senantiasa mengawasi kita, apa hasilnya? Samaratuhu antastahya minallahi ayyaraka haitsu nahaka aw yaqudaka haitsu amara. Hasilnya kalau kita sudah senantiasa bertafakur dalam bab ini, maka kita akan merasa malu kepada Allah kalau sekiranya kita berada di tempat-tempat yang Allah larang. Dan justru malah kita absen di tempat-tempat yang Allah suruh. Mungkin kita tuh gak berani maksiat, takut ketahuan sama orang tua. Kita gak berani berbuat maksiat, takut ketahuan sama guru kita. Ingat, guru kita punya batasan, orang tua kita punya batasan, kawan-kawan kita punya batasan, senior kita punya batasan, tapi zat yang gak punya batasan Allah. Ya. Dan kalau kita merasa diri kita dilihat oleh Allah, maka kita akan berusaha kalau bisa, di mana Allah senang untuk kita berada di tempat tersebut, kita jangan sampai ada yang absen. Allah tuh senang sama orang yang duduk di majelis ta'lim, gak absen kita duduk di majelis ta'lim. Kenapa? Kita tahu Allah senang di situ. Allah tuh senang ada orang-orang yang duduk di masjid, kita gak akan absen. Kenapa? Allah senang sama orang-orang yang duduk di masjid. Ibarat kata DNT lagi senang-senangnya sama lawan jenis, ya. Ente mau dapat lawan jenisnya ente senangin itu, harus ngambil perhatian daripada calon mertuanya. Mertuanya ente itu senangnya ente itu, calon mantunya itu dia sukanya mertuanya ini kalau menantunya itu adalah orang yang hadir majelis taklim. Orang tuanya ini nyari menantu yang anaknya itu rajin pergi ke masjid. Kalau bisa nih, kita pergi ke masjid yang ada mertua kita di situ. Kita pergi majelis taklim yang orang mertua kita itu hadir di majelis taklim yang sama, biar kita kelihatan. Itu kalau pandangan kita mau dilihat sama manusia, tapi kalau pandangan kita mau dilihat sama Allah, dan kita mengetahui Allah bisa melihat dimanapun, gak mesti pada tempat-tempat tertentu. Padahal orang yang punya tafakkur ini, kata Imam Al-Haddad, akan timbul rasa malu kepada Allah setiap kali dia melakukan sesuatu yang Allah tidak suka dan dia mengerjakan atau absen pada satu tempat yang Allah senangi. Wa'alam annahu yanbaghi laka an tatafakkar fi tamsirika fi ibadati maulak wa ta'arruduka li sakhtihi bi ityanihi ma anhu ahad. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala ta'ala fasaytum anna khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allah ta'ala amma yushrikun.
Ketahuilah bahwasanya hendaklah engkau bertafakur juga fi tansyirika fi ibadat maulak. Juga sempatkan kalian bertafakur. Kalian ketika kalian tafakur, kalian pikirkan, ya Allah, banyak kali lah kurang ibadahnya aku sama engkau ya Allah. Ya Allah, terlalu banyaklah apa yang engkau perintahkan yang belum aku kerjakan ya Allah. Ya Allah, terlalu banyak hal-hal yang engkau sunnahkan, yang engkau perintahkan, yang Nabi-Mu perintahkan, masih banyak yang belum aku kerjakan ya Allah. Ya, pikirkan. Jangan pernah merasa kalian itu seakan-akan udah puas, baru beribadah sedikit, merasa diri orang yang paling banyak ahli ibadah. Kita ini lucu ya. Orang spiritual kita ini lucu. Ibadahnya enggak, pamernya itu banyak. Salaf kita dulu ibadahnya banyak, pamernya enggak ada. Kita ini ibadah sedikit, tapi ngerasa seakan-akan udah paling ahli ibadah. Apa sih kita buat coba? Apa yang pernah kita buat? Kok dengan cara sombong kita tuh sama orang, seakan-akan, atau sombongnya kita dalam hati kita tuh, walaupun gak dinampakkan sama orang, tapi dalam hati kita ngerasa sombong. Kayak tuh kita udah ahli ibadah kali. Apa yang kita buat? Pernah kaki kita bengkak karena kita ibadah berdiri terus sholat di tiap malam? Bahkan mungkin air mata kita keluar karena takut sama Allah aja itu jarang sekali bisa keluar. Taunya air mata keluar kalau barang hilang. Taunya kalau air mata keluar itu karena kalah main game. Karena nonton sinetron, nonton film India, itu air matanya keluar. Pernah nggak ngerasakan nikmat air mata itu keluar karena lagi takut sama Allah, atau lagi pengen cepet, pengen ketemu sama Allah, pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Itu baru keluarin air mata. Belum lagi kita bicara bagaimana Nabi kakinya bengkak setiap malam ibadah tulul qiyam, saking panjangnya Nabi berdiri ketika beliau sholat. Dan itu gak akan diketahui kalau bukan karena Siti Aisyah yang menceritakan. Nabi gak pernah sebut-sebut kaki saya tuh bengkak loh. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah bengkak? Iya, semalam nih saya qiyamul lail nih. Gak pernah disebut sama Nabi. Lah ini baru puasa satu hari, walaupun saya nggak lagi makan. Kenapa? Saya lagi puasa. Ada yang tahu saya lagi puasa. Aduh, jangan ganggu. Kenapa? Ngantuk kali. Kenapa ngantuk kali? Dia semalam habis qiyamul lail nih. Habis jam 4 subuh nih pas lagi bangun. Wah, tahajud enak juga. Apa ini? Ibadah nggak ada, pamernya, masya Allah. Ibadah dikit, pamernya luar biasa. Ada yang pernah sholat 500 rakaat tiap malam? Witir 11 dapat hebat. Boro-boro 500 rakaat. Ada yang pernah semisal Sayyidina Zainal Ali Zainal Abidin 1000 rakaat tiap malam. Ada yang pernah semisal Sayyidina Utsman 2 rakaat khatam Quran. Tapi pernah nggak kita dengar mereka sombong dengan amalan mereka? Terus apa yang membuat kita harus sombong? Apa yang harus membuat kita itu angkuh? Ente hafal Quran, ente pinter, jutaan orang jauh lebih pintar dari ente banyak. Jutaan orang yang jauh lebih alim daripada ente itu banyak. Apa mau dibanggain? Harusnya tuh punya rasa malu.
punya rasa diri kita itu merasa kurang ibadah sama Allah. Supaya apa kita mempunyai perasaan demikian? Supaya kita menambah semangat kita agar semakin kuat ibadah kita sama Allah. Tujuan Allah perintahkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk butuh ibadah sama Allah. Lah kita apa yang ibadah udah kita buat coba? Sholat aja ya Allah beratnya luar biasa. Subuh dibangunin berantem dulu kita baru bangun. Ada di sini yang harus berantem dulu dibangunin subuh. Ada di sini yang kalau dibangunin sama kawannya ngajak ribut. Ya. Olehada tugas kita hanya ibadah sama Allah. Tapi pun Allah juga masih kasih keringanan ya. Dikasih kita kehidupan, boleh kita cari makan, boleh kita istirahat. Yang harusnya 24 jam itu kita harusnya di atas sejadah terus. Harusnya 24 jam itu yang hakiki itu kita di atas sejadah terus, ibadah terus sama Allah, sujud aja sama Allah. Dan ada satu orang tua, seorang ibu di zaman dulu, zaman Bani Israil. Dia nangis, anaknya meninggal. Nangis dulu, anak saya meninggal, umurnya nggak panjang. Ada nabi di zaman itu, ketika itu sedang lewat melihat ibu ini sedang menangisi anaknya yang meninggal. Ditanya, Bu, kenapa nangis? Ya, anak saya meninggal, umur anak saya nggak panjang, belum sempat dia ibadah apa-apa, tapi sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Nabi ini tanya, emang berapa umur anak ibu ketika meninggal? Gak banyak, umurnya cuma 300 tahun. Udah meninggal. Kata Nabi itu bilang, Bu, nanti akan datang satu zaman, orang-orang nanti di akhir zaman usia mereka itu cuma 60-70 tahun. Sedikit yang lewat dari itu. Kata ibu ini, kok bisa cuma 60-70 tahun? Umur mereka gak panjang-panjang. Gak seperti kita Bani Israil. Kata ibu ini, aku kalau hidup di zaman itu, udah, aku gak akan sempat buat rumah, gak akan sempat mikir apapun, gak akan sempat ngapa-ngapain. Mungkin yang aku kerjakan cuma aku bentang sejadah dan aku sujud gak bangun-bangun, udah habis 60 tahun itu saja. Karena saking singkatnya itu usia 60 tahun. Berapa lama kita hidup? Usia kita singkat, gak kayak orang-orang Bani Israil. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, Nabi Hud 900 tahun. Umur mereka Masya Allah. Lain cuma 60 tahun, 70 tahun. Apalagi sekarang 20 tahun mati kena COVID. 25 tahun dah sakit jantung. 25 tahun dah kena asam urat. 25 tahun dah kena kolesterol. Tak panjang. Oleh hal harusnya hakikatnya itu kita harusnya itu 24 jam itu di atas sejadah. Tapi Allah kasih keringanan. Boleh kita jalan, masih boleh kita tamasya, masih boleh kita main, masih boleh kita tidur, masih boleh kita bekerja. Dan ujungnya waktu kita ibadah malah yang sedikit.